Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini pada tanggal 31 Januari 2022. Lakukan tindakan kasih dengan nyata. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Samuel 15 ayat 13 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan ayat 30 dan dilanjutkan bab 16 ayat 5 sampai dengan 13a. Dan Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau minggu kemarin saudara, kita telah merenungkan tentang pengenalan akan Yesus secara mendalam. Nah, sudahkah kita mengenal secara pribadi akan siapa Yesus itu, saudara? Bagaimana kita mengenal Dia yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus? Kalau kita baca Injil hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, iblis atau setan yang merasuki tubuh seseorang pun kenal siapa Yesus itu. Ketika Yesus berjumpa dengan orang kerasukan itu, dari jauh roh jahat yang memasukinya, dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Markus 5 ayat 7. Apa bedanya, saudara? Kita dengan si iblis, dengan roh jahat. Bedanya kita dengan si iblis, roh jahat adalah mereka anti dengan kasih, saudara. Mereka tak suka dengan adanya kasih. Sedangkan kita sebagai ciptaan Allah yang mulia, yang secitra, segambar dengan Allah, saudara-saudara, memiliki karakter yang sama dengan Sang Pencipta kita, yaitu memiliki kasih. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah kasih di dalam hati kita seperti Allah, Sang Pencipta kita? Dari Injil hari ini, saudara-saudara, kita dapat melihat bagaimana Yesus mengasihi, begitu mengasihi orang yang dikuasai oleh roh jahat itu. Sehingga ketika ia berjumpa dengan orang yang dirasuki roh jahat ini, Yesus kemudian melepaskan ikatan roh jahat itu atas orang ini. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini, bahkan di dalam roh, yang dapat menandingi kuasa Yesus, kuasa Allah. Ia berkuasa berdaulat atas segala sesuatu. Percayalah saudara, kita akan otoritas Tuhan kita Yesus Kristus ini. Apa yang terjadi saat Yesus Tuhan melepaskan roh jahat dari tubuh orang itu, saudara? Roh jahat itu, saudara, yang jumlahnya yang sangat banyak. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Markus 5 ayat 12. Oh, ternyata saudara, ternyata kumpulan babi-babi yang banyak ini, itu justru mati, saudara. Maka kemudian para pemilik babi-babi itu menjadi marah, dan bahkan orang-orang itu di daerah itu mengusir Yesus karena perbuatan Yesus. Tahukah saudara, hal ini menyadarkan kita bahwa seringkali kita lebih mengasihi diri kita dan juga terikat dengan hal-hal yang menjadi milik kita, ketimbang kita mengasihi orang lain dan rela berkorban demi orang lain, saudara. Renungan hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa seringkali kita mengukur kasih kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang kita miliki. Kita tidak rela memberikan hidup kita bagi Dia yang telah merelakan segala-galanya bagi kita, saudara. Ketika Yesus mengasihi,
Ketika dia mengasihi kita, saudara, dia rela berkorban. Tetapi saudara, ketika kita mengasihi Yesus, ukurlah kasih kita kepada dia bukan dengan cara kita, saudara. Tetapi ukurlah kasih itu dengan standar yang Yesus tentukan bagi kita. Kasih yang kata kerjanya mengasihi, mengampuni, mempunyai arti, saudara-saudara, membagi, memberi segala apa yang kita miliki. Janganlah kita menjadi keterikatan dengan apa yang kita miliki, saudara. Tapi berbagilah, saudara. Berbagilah, memberilah dengan kasih terhadap saudara-saudara yang sangat membutuhkan, saudara. Lakukan tindakan kasih dengan nyata, saudaraku yang terkasih. Ini berarti kita pun telah mengasihi kepada Allah dan mensyukuri atas segala pemberian berkat-berkat yang telah kita terima. Kita mau, saudara-saudara, lakukan dengan tindakan nyata kasih kita, saudara. Ini berarti, saudara, kita telah mengenal secara pribadi siapa Yesus itu yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Maka saudara-saudara, nyatakan dengan tindakan nyata, lakukan tindakan nyata kasih itu terhadap sesama. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Engkau lebih mendalam lagi ya Yesus, dengan mau mengasihi sesama saudara-saudara tanpa membedakan. Biar Roh Kudus boleh memampukan kami untuk menjalani kasih ini dengan penuh jiwa dan setulus hati demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.